Dalam saluran komunikasi formal terdapat tiga struktur organisasi. Yang pertama adalah organisasi garis yang terdiri dari dua level, direktur sebagai level 1 dan ada kepala bagian sebagai level 2. Lalu struktur yang kedua adalah organisasi fungsional yang terdiri dari tiga level dan juga satu proyek itu dibutuhkan beberapa pihak yang terkait, ya beberapa bagian yang terkait. Dan ada struktur yang ketiga, yaitu struktur organisasi matriks yang gambarnya seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana pola komunikasi atau pattern of communication terjadi dalam suatu organisasi. Secara umum, pola komunikasi itu dapat dibedakan menjadi saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi formal itu ada beberapa jenis. Ada komunikasi dari atas ke bawah, kemudian ada komunikasi dari bawah ke atas, ada komunikasi horizontal, dan jaringan komunikasi diagonal. Kita akan bahas satu persatu mulai dari komunikasi dari atas ke bawah, atau istilah lainnya adalah top down atau downward communication. Komunikasi dari atas ke bawah. Secara sederhana, transformasi informasi dari manajer dalam semua level ke bawahan merupakan komunikasi dari atas ke bawah. Aliran komunikasi dari manajer ke bawah tersebut umumnya terkait dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam suatu organisasi. Seorang manajer yang menggunakan jalur komunikasi ke bawah memiliki tujuan tentunya untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Jalur komunikasi yang berasal dari atas yaitu manajer ke bawah yaitu karyawan. Ini saya tunjukkan, saudara. Ini ya. Dari manajer, kemudian ke manajer bagian tertentu, kemudian yang lebih spesifik, dan akhirnya sampai pada karyawan, merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah. Selain itu juga bentuknya bisa instruksi maupun juga prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, tentunya perlu diperhatikan penggunaan bahasa yang sama. Artinya dengan penggunaan bahasa yang sama, karyawan bisa memahami apa yang dikomunikasikan oleh manajernya. Kemudian selain bahasa yang sama juga diperlukan bahasa yang sederhana, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Sebagai contoh, penyampaian pesan yang berasal dari manajer umum atau general manager ke manajer produksi, kemudian ke bagian pabrik, dan selanjutnya baru sampai ke karyawan. Itu menggunakan saluran komunikasi yang cukup panjang dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang komunikasi dari atas ke bawah, kita bisa melihat contoh yang lainnya dari paragraf 3.2 ini. Ada dari manajer umum ke manajer produksi, lalu ke bagian peneliti, lalu ke karyawan. Komunikasi dari atas ke bawah tersebut dapat berbentuk lisan atau oral communication, maupun tertulis atau written communication. Komunikasi secara lisan dapat berupa percakapan biasa, wawancara formal antara supervisor dengan karyawan, atau dapat juga dalam bentuk pertemuan atau diskusi kelompok. Di samping itu, komunikasi tertulis juga dapat berbentuk memo, manual pelatihan, kotak informasi, surat tugas, surat perintah, surat keputusan, surat pemberhentian atau pemecatan, papan pengumuman, dan buku petunjuk pelaksanaan tugas bagi karyawan. Selanjutnya, menurut Katz and Kahn, terdapat 5 tujuan komunikasi ke bawah.
Yang pertama adalah memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu, memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan, kemudian memberikan informasi tentang prosedur dan praktik organisasional, memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para karyawan, menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu organisasi, menanamkan pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai. Nah, salah satu kelemahan saluran komunikasi dari atas ke bawah ini adalah kemungkinan terjadinya penyaringan ataupun sensor informasi penting yang ditujukan ke para bawahannya. Dengan kata lain, pesan yang diterima para bawahan bisa jadi tidak selengkap aslinya. Ketidaklengkapan pesan yang diterima disebabkan oleh saluran komunikasi yang cukup panjang, mulai dari manajer puncak hingga ke karyawan. Oleh karena itu, dalam penyampaian pesan, perlu diperhatikan panjangnya saluran komunikasi yang digunakan dan kompleksitas pesan yang ingin disampaikan kepada para karyawan. Berikutnya adalah komunikasi dari bawah ke atas, atau bottom up atau upward communication. Dalam struktur organisasi, komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up atau upward communication berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawah atau dari karyawan menuju ke atas, yaitu ke manajer. Pesan yang ingin disampaikan mula-mula berasal dari para karyawan, yang selanjutnya disampaikan ke jalur yang lebih tinggi, yaitu ke bagian-bagian pabrik, ke manajer produksi, dan akhirnya ke manajer umum. Untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan mengambil keputusan secara tepat, sudah sepantasnya bila manajer memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawah. Keterlibatan karyawan atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara yang positif dalam upaya membantu pencapaian tujuan organisasi. Untuk mencapai keberhasilan komunikasi dari bawah ke atas, para manajer harus percaya penuh kepada para bawahannya. Apabila itu tidak terjadi, informasi apapun dari bawahan tidak akan bermanfaat, karena yang muncul hanyalah rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap informasi tersebut. Adapun salah satu kelemahan komunikasi dari bawah ke atas adalah kemungkinan bawahan hanya menyampaikan informasi atau laporan yang baik-baik saja, atau yang kita kenal biasanya dengan istilah ABS, asal Bapak senang. Sedangkan informasi yang agaknya mempunyai kesan negatif atau tidak disenangi oleh manajer cenderung disimpan dan tidak disampaikan. Kenapa ini bisa terjadi? Hanya terjadi karena para bawahan beranggapan bahwa dengan hanya melaporkan hal yang baik-baik saja, itu artinya ia dapat menjaga dan menyelamatkan posisinya, serta mendapatkan rasa aman dalam suatu organisasi tersebut. Apabila seseorang bawahan memberikan informasi yang negatif seperti munculnya kegagalan bidang pemasaran, tidak mencapai target misalnya seperti itu, kemudian ada kebocoran anggaran, menumpuknya hutang, dan lain-lain dalam suatu organisasi, artinya kinerja atau prestasi kerja yang ada di bagian atau bidang tersebut jelas tidak baik. Seorang bawahan umumnya tidak ingin prestasi kerjanya dinilai tidak berhasil dan atau gagal total, sehingga mereka memilih tidak melaporkan kegagalan tersebut sama sekali. Hal itu bisa dilihat dari paragraf 3.3 ini yang melapiskan alur komunikasi dari bawah ke atas, dari karyawan, kemudian ke manajer teknik, contohnya lalu ke pemimpin. Berikutnya adalah komunikasi horizontal atau horizontal communication. Komunikasi horizontal atau horizontal communication atau sering juga disebut dengan istilah lain yaitu adalah komunikasi lateral atau lateral communication. Komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan yang sejajar. Di dalam praktiknya terdapat kecenderungan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan manajer, itu suka melakukan tukar-menukar informasi dengan rekan kerjanya, antar departemen atau antar divisi yang berbeda.
terutama apabila munculnya masalah-masalah khusus dalam suatu organisasi perusahaan. Komunikasi horizontal bersifat koordinasi antara mereka yang memiliki posisi sederajat, baik di dalam satu departemen maupun di antara beberapa departemen. Pada peraga 3.4 ini, terlihat bagaimana terjadinya komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antara manajer pemasaran dengan manajer produksi, atau manajer produksi dengan manajer keuangan, yang ditunjukkan dengan garis penghubung terputus-putus. Komunikasi secara horizontal menjadi penting, artinya manakala setiap bagian atau departemen dalam suatu organisasi memiliki tingkat saling ketergantungan yang cukup besar. Akan tetapi, jika masing-masing bagian dapat bekerja secara sendiri-sendiri tanpa harus bergantung pada bagian lainnya, komunikasi horizontal ini menjadi minim digunakan atau minim dipakai. Berikutnya adalah komunikasi diagonal atau diagonal communication. Bentuk komunikasi yang satu ini memang agak lain dari beberapa bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi diagonal atau diagonal communication melibatkan komunikasi antar dua tingkat atau dua level organisasi yang beda. Contohnya adalah komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik, antara manajer produksi dengan bagian promosi, antara manajer produksi dengan bagian akuntansi, kemudian antara manajer keuangan dengan bagian penelitian. Deskripsi yang lebih rinci tentang bagaimana komunikasi diagonal dalam suatu organisasi dapat dilihat dalam peragaan 3.5 ini. Bentuk komunikasi diagonal memang menyimpang dari bentuk-bentuk komunikasi tradisional yang ada, seperti komunikasi dari bawah ke atas dan komunikasi dari atas ke bawah. Suatu studi penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa baik komunikasi lateral maupun komunikasi diagonal lebih banyak diterapkan dalam suatu organisasi berskala besar, manakala terdapat saling ketergantungan antar independensi antar bagian suatu antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut. Bentuk komunikasi diagonal memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah penyebaran informasi bisa lebih cepat ketimbang bentuk komunikasi yang tradisional. Yang kedua, memungkinkan individu dari berbagai bagian atau departemen ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Namun komunikasi diagonal ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa komunikasi diagonal itu dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin yang telah berjalan normal. Di samping itu, komunikasi diagonal dalam suatu organisasi besar juga sulit dikendalikan secara efektif.